Mendadak, Kusnadi staf Hasto cabut gugatan lawan KPK. Staf Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, Kusnadi memutuskan untuk mencabut gugatan yang dilayangkan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kuasa hukum Kusnadi, Wiradharma Hareva enggan menjelaskan secara gamblang alasan pencabutan gugatan terkait sah atau tidaknya penyitaan yang dilayangkan kepada Komisi Antirasuah tersebut. Untuk alasannya mungkin yang lebih mengetahui adalah pemohon sendiri. Kami sebagai kuasa menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan permohonan itu saja, kata Wira saat ditemui di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Rabu, 9 April 2025. Wira tidak ingin menjelaskan lebih jauh alasan Kusnadi mencabut gugatan tersebut. Kader PDIP ini meminta awak media menanyakan langsung alasan tersebut kepada staf Hasto Kristianto itu. Untuk alasannya mungkin nanti teman-teman tanya ke pemohon saja, kata Wira. Sedianya, gugatan yang terregister dengan nomor perkara 39 PID Pra 2025 PN Jakarta Sel ini digelar, Rabu, 9/4/2025, dengan agenda jawaban dari Komisi Antirasuah terhadap gugatan tersebut. Namun, sebelum KPK membacakan jawaban, kubu Kusnadi memberikan surat kepada hakim terkait pencabutan permohonan pra-peradilan tersebut. Ternyata pihak pemohon mengajukan pencabutan permohonan pra-peradilan, kata Hakim Tunggal Samuel Ginting dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Rabu, 9 April 2025. Setelah membaca surat yang disampaikan kubu Kusnadi, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan tersebut. Berdasarkan informasi dari pengacara, permohonan ini dapat dikabulkan. Demikian pada hari ini permohonan dicabut, kata Hakim. Merespon langkah Kusnadi tersebut, tim Biro Hukum KPK menyampaikan bahwa barang bukti penyitaan sudah dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Seperti yang kita sudah sampaikan itu di awal, barang bukti yang jadi objek penyitaan sudah dialihkan, atau yang kita sita jadi barang bukti di PN Tipikor, kata tim Biro Hukum KPK. Hafiz ditemui setelah persidangan di PN Jakarta Selatan. Hafiz mengatakan pencabutan permohonan merupakan hak pemohon. Sementara itu untuk mengabulkannya adalah hak hakim. Tapi memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Sedang berjalan nih perkara Pak Hasto, jelasnya. Gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024. Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita 3 buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto. Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang. Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rosa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas, Dewas, pada 11 Juni. Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto. Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK. Kusnadi merasa Rosa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan. Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim. Setelah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan membuat gugatan pra-peradilan di pengadilan. Lebih lanjut, Rosa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni. Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi. Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristianto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Jumat 28 Juni 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.